Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surat Nuh, surah Nuh. Insyaallah ayat yang ke-21 sampai 25. Silakan dibaca Bu Reni sampai ayat 25. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Ya Tuhanku, sungguh mereka mendurhakai aku dan mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambah kepada hartanya dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya kecuali kerugian. Dan mereka membuat tipu daya yang besar. Dan mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian dan jangan kalian tinggalkan Wadda dan Suwa dan Yaghuth dan Ya'uq dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak manusia, dan jangan engkau tambahkan orang-orang yang zalim kecuali kesesatan. Dari apa yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu mereka dimasukkan ke dalam api, maka mereka tidak mendapatkan apapun dari selain Allah sebagai penolong. Qala fi'il madhi, Nuhun fa'il, Rabbi munada, inna harfu taukid wa nasbin, hum isim inna. Asawni fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, al-ya'u maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, ittaba'u fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, man maf'ul bih, lam harfu jazm wa nafyin, yazid fi'il mudhari majzum bilam, al-ha'u maf'ul bih. Emalu ini fa'ilnya dari Yazid, al-ha'u mudhaf ilaih, al-wawu harfu atfin, waladu ma'tuf ke malu, al-ha'u mudhaf ilaih, illa adatul istithna, khasara mustathna. Al-wawu harfu atfin, makaru fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, makron maf'ul bih,
kubaron na'at. Al-wawu harfu atfin, qalu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, la ini la nahiyah, tadharunna ini fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Nunnya ini nun, ini betul ya? Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran Ustadz? Oh iya, kayaknya tadi hilang soalnya. Yang mana tadi? Yang la Tadharunna ya? tadharunna ya. La-nya kan la nahiyah. Tadharunna fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Enggak. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid dia mabni. Oh gitu. Jadi ini nunnya nun taukid belakangnya. Iya. Ya. Berarti tadharuna ini aslinya kan tadharuna ya Ustadz ya? Iya. Jadi ini fi'il mudhari mabni ya. Kalau doma seperti ini menunjukkan bahwa dia bentuknya jamak aslinya. Karena kalau dia mufrad dia difathahkan. Tadharunna gitu. Kalau la tadharunna ini asalnya ada wawunya. Tadharuna gitu ya. Makanya, kemudian ditambah nun taukid gitu Ustadz ya. Alihata maf'ul bih, kum mudhaf ilaih. Al-wawu harfu atfin, la nahiyah, tadharunna fi'il mudhari, nunnya nun taukid, waddan maf'ul bih, al-wawu harfu atfin, la-nya di sini la ziyadah ya. Suwa'an maktuf ke waddan, al-wawu harfu atfin, la ziyadah, yaghutha maktuf ke waddan, al-wawu harfu atfin, ya'uqa maktuf ke waddan, al-wawu harfu atfin, nasron maktuf ke waddan. Al-wawu harfu atfin, qad harfu tahqiqin, adallu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, kathiron maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, la ini la nahiyah, tazidi fi'il mudhari majzum bila nahiyah, al-zalim fa'ilnya anta ya. Al-zalimina maf'ul bih, illa adatul istitsna dhalalan mustasna. Mimma jar majrur, khati'ati mudhaf ilaih, him juga mudhaf ilaih, ughriqu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il. Sebentar, khati'ati gimana? Tadi mudhaf ilaih dari ma, bukan ya? Gimana caranya? Mimma khati'ati. Kan mimma khati'atim ini nggak mungkin khati'atinya itu mudhaf ilaih ya. Karena kan takdirnya apa? Kan ditakdirkan min nggak bisa, ditakdirkan lam juga nggak bisa kan? Ini mimma itu maknya ziyadah. Jadi asalnya min khati'atihim, di antara kesalahan mereka gitu. Disebabkan kesalahan mereka. Jadi min harfu jarin maknya zaidah, khati'ati majrur bimin. Majrur bimin. Ya. Berarti di sini minnya harfu jar, maknya ma ziyadah, khati'ati majrur bi lam min ya, bi harfi min, himnya mudhaf ilaih. Ughriqu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il. Al-fa'u harfu atfin, udkhilu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il. Naron maf'ul bih, al-fa'u harfu atfin, lam harfu jazm wa nafin. Yajidu fi'il mudhari majzum bilam nahiyah ya, bilam majzum bilam. Lahum jar majrur, min duni jar majrur, Allah lafzul jalalah mudhaf ilaih, ansara maf'ul bih. Tafsirnya, qala Nuhun rabbi inna qaumi balaghu fi asyani wa takdzibi. Fi isyani. Isyah. Fi isyani wa takdzibi. Wattaba'a ad-du'afa'u minhum ar-ru'asa'a ad-dhallina alladhina lam tazidhum amwaluhum wa auladuhum illa dhalalan fid dunya wa iqaban fil akhirati. Wa makara ru'asa'ud dhalali bitabi'ihim minad du'afa'i makran 'aziman. Wa qalu lahum la tatruku ibadata alihatikum ila ibadatillahi wahdahu
allati yad'u ilaiha Nuhun. Wala tatsruku waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Wa hiya asma'u asnamihimul lati kanu ya'budunaha min dunillahi. Wa kanat asma'un rijal salihaini. Gimana? Wa kanat asma'u ya. Rijali ya. Rijalin solihaini. Mas solihaini sih kan ada banyak. Oh, Rijalin solihina. Ya, maaf, solihina. Wa kanat asma'u rijalin solihina. Lama matu au hasyaitanu ila Ini kayaknya asma jadi apa namanya? Isimnya. Soalnya selesai nih. Apa Ustaz? Kanat asma'a. Oh, asma'a ya. Wa kanat asma'a rijalin solihina. Lama matu au hasyaitanu ila bukan lama. Ini ketika kan. Oh, lama. Lamma matu au hasyaitanu ila qaumihim an yuqimu lahumut tamathila was-suwara. Liyan syutu biza'mihim ala ta'ati idza ra'awha. Falamma dhahaba ha'ula'il qaumu wa tala al-amadu wa khalafahum ghairuhum. Waswasa lahumus syaitanu bi anna waswasa. Waswasa lahumus syaitanu bi anna aslafahum kanu ya'buduna tamathila was-suwara wa yatawassaluna biha wa hadza min hikami tahrimut tamathili. Wa hadza min hikami tahrimit tamathili wa tahrimi bina'il qubabi 'alal quburi li'annaha tasiru ma'a tatawuliz zamani. Tatawuli, Master. Apa Ustaz? Tatawuliz zamani. Tatawili, betul? Tatawuli. Kan masternya tatawala, tatawulan. Tatawuli. Ma'a tatawuliz zamani ma'budatun lil jihali. Wa qad adalla ha'ula'il matbu'una katsiran minan nasi bima zayyanu lahum min tariqil ghawaya min turuqil ghawayati wad-dhalali. Thumma qala Nuhun alaihi salamu wa la tazid ya rabbana ha'ula'i zalimina li anfusihim bil kufri wal inadi illa bu'dan 'anil haqqi. Fa bisababi dhunubihim wa israrihim 'alal kufri wat tughyani ughriqu bit tufani wa udkhilu iqbal ighraqi naran 'azimatal lahabi wal ihraqi. Falam yajidu min dunillahi man yansuruhum aw yadfa'u anhum azaballahi. Nabi Nuh alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku sudah berlebihan dalam membangkang kepadaku dan mendustakanku. Dan mereka dan orang-orang yang lemah di antara mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang sesat, yang harta mereka dan anak-anak mereka tidak menambah kepada mereka kecuali kesesatan di dunia dan hukuman di akhirat. Dan para pemimpin dari pemimpin yang sesat membuat makar kepada para pengikutnya dari orang-orang yang lemah dengan makar yang besar. Dan mereka berkata kepada mereka, janganlah kamu tinggalkan ibadah kepada Tuhan-Tuhan kalian menuju kepada peribadatan kepada Allah semata seperti yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan janganlah kalian tinggalkan Wadda dan Suwa dan Yaghus dan Ya'uq dan Nasro. Itu bacanya kan nama orang Wad gitu aja, Wad. Wad aja ya? Iya. Ya. Dan janganlah kalian tinggalkan Wad dan Suwa dan Yaghus dan Ya'uq dan Nasr.
Dan itu adalah nama-nama berhala-berhala mereka yang mereka beribadah atau menyembah kepadanya dari selain Allah. Dan dulunya mereka adalah nama-nama dari orang-orang yang solih. Ketika mereka meninggal, setan mewahyukan kepada kaum mereka untuk mendirikan patung-patung dan gambar-gambar supaya mereka giat, supaya mereka giat menurut anggapan mereka untuk taat jika mereka melihatnya. Kemudian maka ketika orang-orang dari kaumnya itu pergi atau meninggal dan sudah berlalu ya masa gitu ya Ustadz ya. Dan orang-orang selain mereka menggantikan mereka, setan memberi was-was kepada mereka bahwa pendahulu-pendahulu mereka yang dulu mereka sembah. Enggak, pendahulu mereka dahulu menyembah patung-patung dan gambar tersebut. Gitu. Oh iya. Dan setan memberi was-was kepada mereka bahwa pendahulu-pendahulu mereka itu menyembah patung-patung dan gambar-gambar tersebut. Dan mereka bertawasul dengannya. Dan ini adalah hikmah dari pengharaman patung dan pengharaman untuk membangun kubah di atas kuburan. Karena dengan berlalunya zaman dan ia bisa menjadi sesembahan bagi orang-orang bodoh. Dan sungguh orang-orang yang diikuti atau pemimpin-pemimpin mereka itu telah menyesatkan banyak manusia dengan memperindah bagi mereka jalan-jalan. Dalam memperindah bagi mereka jalan-jalan kesesatan ya dan ya penyimpangan dan kesesatan. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berkata, dan janganlah engkau tambahkan wahai Tuhan kami kepada orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri dengan kekafiran dan pembangkangan kecuali semakin jauh dari kebenaran. Karena disebabkan dosa-dosa mereka. Kalau isror itu apa Ustaz? Ini bersikerasnya mereka. Dan bersikerasnya mereka kepada kekafiran dan pelanggaran ya. Mereka ditenggelamkan dengan angin tofan. Dan mereka dimasukkan kepada ke sanksi berupa dilemparkan ke api yang besar kobarannya dan menyala-nyala dan mereka tidak mendapatkan sesuatu pun dari selain Allah yang bisa menolong mereka atau yang bisa menahan mereka dari azab Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berkata, Rabbi, wahai Rabbku, innahum asawni, sesungguhnya mereka asawni, ya, menentangku, mendurhakai aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti orang yang tidak menambahkan harta dan anak mereka kepada diri mereka illa khasara, kecuali kerugian. Wa makaru makran kubbara. Dan mereka membuat makar dengan makar yang sangat besar. Artinya, dari dua ayat ini kita mengetahui umatnya Nabi SAW setelah didakwahi siang dan malam dengan berbagai cara, baik cara
terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi, itu tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka tetap mendurhakai Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Bahkan mereka malah mengikuti orang yang sesat. Ya, orang yang sesat dan menyesatkan yang tidak menambah kepada diri mereka, melainkan kerugian saja. Dan mereka berbuat makar kepada umatnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apa makarnya? Nah, ini disebutkan dalam ayat yang selanjutnya. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka, yaitu para pemimpin kesesatan, berkata, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Janganlah kalian tinggalkan Tuhan kalian. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan janganlah kalian tinggalkan Wad, kemudian Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Jadi ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwai mereka agar kaumnya beriman hanya kepada Allah saja, lalu para pemimpin kesesatan malah meminta atau memerintahkan umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam agar jangan melupakan Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ya, kelima orang ini merupakan orang saleh ya. Jadi Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr adalah orang saleh yang mengikuti jalan para nabi. Di Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr ini awalnya adalah orang saleh yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu ketika mereka meninggal dunia, ya, orang saleh ini meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk membuat patung mereka. Jadi dibuatlah oleh mereka patungnya Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Dan kelima orang ini adalah orang saleh di antara mereka. Apa kata syaitan? Ya, kata syaitan, ayo kita bikin patung dari orang-orang saleh ini yang telah meninggal dunia, supaya kalau kita melihat patung tersebut, kita jadi ingat Allah. Kita jadi rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dia orang saleh. Maka dengan memandangnya kita jadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tipu daya syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan. Yang mereka katakan alasan membuat patung supaya kalau mereka berjalan melewati patung tersebut, lalu mereka menjadi ingat kesolehan orang tersebut dan kita pun jadi soleh juga seperti mereka. Ini adalah tipu daya syaitan ya, sangat halus. Awalnya di generasi awal yang membuat patung mereka memang tidak disembah patung tersebut. Jadi patung tersebut dibuat bukan untuk disembah. Kata syaitan, kita buat patung ini untuk mengingatkan kita agar menjadi orang soleh seperti mereka. Ini lihat ya, betapa dahsyatnya tipu daya syaitan. Lalu berlalulah waktu. Setelah beberapa lama, orang-orang generasi yang membangun patung tersebut dengan tujuan mengingatkan mereka untuk beribadah, itu sudah meninggal semua. Lalu muncullah generasi yang baru, generasi setelah mereka, yang mereka tidak tahu tujuan dibuatnya patung tersebut. Lalu syaitan memberikan was-was kepada mereka dengan mengatakan, dahulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini. Jadilah anak keturunan mereka yang awalnya generasi awal yang membuat patung tersebut tidak menyembahnya, lalu kemudian dengan tipu daya syaitan, akhirnya patung yang awalnya dibuat bukan untuk disembah, akhirnya disembah oleh manusia ketika itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu seringkali ketika berusaha menyesatkan manusia itu tidak sekaligus. Karena dia tahu kalau manusia itu kalau diajak sesat sekaligus belum tentu mau, mungkin ada penolakan. Tapi dibikin pelan-pelan. Makanya di ayat Al-Qur'an itu ayatnya adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Bukan wala tattabi'u syaitan. Tapi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan.
Karena syaitan itu ya ketika berusaha menyesatkan manusia, terutama orang-orang yang saleh ya, orang-orang yang tahu kebenaran, dia tahu kalau orang-orang yang mengerti kebenaran diminta langsung menjadi orang sesat nggak mungkin ya. Maka mereka pelan-pelan ya, dibikin setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal sampai betul-betul masuk ke lubang kesesatan. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh syaitan. Makanya ya kenapa dalam Islam itu ada yang namanya syaddu dzara'i ya, menutup celah. Jadi kalau ada celah yang membuat seseorang ya bisa menyimpang, maka celah itu sebaiknya ditutup. Makanya banyak ya para ulama mutakhirin ya, termasuk ya ulama salaf yang mengharamkan dibuatnya patung. Kenapa? Karena untuk menutup celah ya, terutama patungnya orang soleh. Atau ya kalau yang relevan di zaman sekarang mungkin sudah hampir nggak ada orang yang membuat patung orang yang soleh di zaman ini gitu ya. Tapi yang sering kita temukan di zaman ini adalah banyak orang-orang yang memajang foto orang yang soleh, dan ini tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya bisa menjerumuskan orang. Mungkin awalnya niat ya seseorang itu ketika dia majang foto orang soleh di ruang tamunya atau di ruang keluarganya, ya supaya ketika dia ngelihat orang soleh itu dia ya semangat beribadah. Ini nggak boleh ya. Dan kita dapati ya, saya pernah menemukan orang-orang yang memajang foto orang soleh di rumah mereka, itu pada akhirnya malah meminta berkah dari gambar tersebut ya. Meminta berkah, ya bertawassul dengan gambar orang soleh tersebut, dan ini jelas nggak boleh. Ini mengarah kepada perbuatan syirik ya. Padahal dalam Islam jelas ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku ya. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Jadi kalau kita mau doa langsung saja sama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena penting ya bagi kita untuk menutup semua celah yang bisa ya mengarahkan manusia ke dalam jalan yang sesat. Ya, maka semua celah itu harus ditutup. Nah, wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Dan sungguh ya mereka telah benar-benar sesat ya. Ya mereka telah benar-benar menyesatkan orang yang banyak, yaitu para pemimpin kesesatan. Wala tazidil zalimina illa dhalala. Dan janganlah engkau tambahkan kepada orang yang zalim itu melainkan kesesatan. Ya bayangkan ya, Nabi Nuh alaihi wasallam berdakwah ratusan tahun ya, tapi ya banyak ditentang oleh kaumnya. Hanya segelintir orang yang mau beriman kepadanya. Ya, maka ya kesabaran Nabi Nuh alaihi wasallam mencapai puncaknya. Kata beliau, wala tazidil zalimina illa dhalala. Janganlah engkau tambahkan kepada orang yang zalim. Orang zalim di sini adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan berkubang di dalam kesesatan, dengan bersikeras di dalam kesesatan dan kekufuran. Maka kata Nabi Nuh SAW, jangan kau tambahkan kepada orang yang zalim ini, melainkan kesesatan. Jadi makin jauhkanlah mereka dari kebenaran. Mimma khati'atihim uriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan mereka, uriku, mereka ditenggelamkan. Kita tahu bahwasanya ya azabnya ya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam adalah mereka ditenggelamkan. Ya ada banjir yang menimpa mereka, ya tempat tertinggi apapun yang ada ketika itu sampai puncak gunung, itu banjirnya melebihi puncak tersebut sampai semua orang yang kufur ya kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'udkhilu nara, maka mereka pun nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak mendapati penolong-penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang mereka merasa aman di dunia karena mereka punya keluarga, mereka punya harta. Tapi ini semuanya nggak berlaku di akhirat. Ya mungkin di dunia
hartanya bisa menyelamatkannya dari hukuman di dunia. Anaknya bisa membelanya dari hukuman di dunia. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti yang bisa membela seseorang bukan hartanya, bukan anak-anaknya, tapi adalah amalan solehnya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Baik. Silakan Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya Afwan itu ada ikhfa ya, walima gitu. Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid zalimina illa tabaro. Dan Nuh berkata, wahai Tuanku, jangan biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di bumi. Innaka sesungguhnya engkau, jika engkau biarkan mereka akan menyesatkan hambamu, dan mereka akan melahirkan anak-anak yang keturunan yang fajiran, jahat, kafaron lagi, tidak bersyukur. Rabbi firli, wahai Tuanku, ampunilah aku dan keturunanku, waliman, dan siapa saja yang masuk ke rumahmu secara mukminan, secara aman. Bukan rumahmu ya, tapi rumahku ya. Dan siapa saja yang masuk ke rumahku, mukminan, orang-orang mukminan, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, walil mukminina, dari orang-orang mukmin, wal mukminati, dan orang-orang wanita yang mukmin, wala tajidu zalimina illa tabaro, dan jangan biarkan orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Wa harfuatkin qala fi'il madhi, nuhu fa'il, Robbi munada, la tadar, la nafiya, tadar fi'il mudhari majzum ya. Mudhari majzum di la, alal ardi, failnya anta, alal ardi jar majrur, minal kafirina jar majrur, tayyaro ini maf'ul bi yang kedua. Apa sih? Ini maf'ul bi. Maf'ul bi yang kedua ya? Enggak, pertama, belum ada yang pertama kan tadi. Maf'ul bi aja. Maf'ul bi. Innaka inna harfu taukid wa nasbin ka isim inna in isim harfu sarfin, tadarhum tadar fi'il mudhari, domirnya anta, hum maf'ul bi, yudillu fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'il, ibadaka ibadah mudhof ilaih, ibadah maf'ul bi, ka domir sebagai mudhof ilaih, wa harfu atfin, la nafi,
yalidu fi'il mudhari, al-wawu sebagai fa'ilnya, ila harfu mustasna, Bukan harful mustasna, Pak. Harful istisna. istisna, ila harfu istisna, fajiron maf'ul bi yang pertama, kafaron maf'ul bi yang kedua, Robbi munada fi'il amr fa'ilnya anta, li maf'ul bi, wa harfu atfin, wali walidayya wali waliday ma'tuf, ayya ya mudhof ilai, wa harfu atfin, liman jar majrur, dakhala fi'il madhi, bait itu mudhof bait maf'ul bi, alya mudhof ilai, mukminan hal, wa harfu atfin, lil mukminina jar majrur, wa harfu atfin, al mukminati ma'tuf ke al mukminin, wa harfu atfin, la harfi nafiyah, tajidi Ini zolimina. bukan nafiyah tapi nahiyah ini lahnya. Nama Ustaz? Nahiyah bukan nafiyah. Nahiyah. La nahiyah, tajid fi'il amr. Bukan fil amr. Fil mudhari. Fil mudhari majzumun bila an-nahiyah. Nah, tajid fi'il mudhari majzum bila az-zalimina maf'ul bi, illa istisna. Illa itu ada tulistisnya ya, betul. Iya. Tabaron isim ila. Mustasna. Fi'il mudhari ya. Fil mudhari. Kan ada illa, mustasna. Mustasna mansub. Mustasna. Ila mustasna. Tafsirnya. Qala Nuhun Rabbi ini. Yang mana, Pak? 20 yang buahnya lagi. Wa qala Nuhun alaihi salamu ba'da ya'sihi min qaumihi Rabbi la tatroka Rabbi la tatruk. Rabbi la tatruk manil kafir minal kafir jika ahadan hayyan. Oh, ini afan, benar-benar. Tadi man, Pak. Man kafirina bika ahadan hayyan alal ardi yaduru wa yataharraku. Yaduru wa yataharrak. Innaka intatrukhum. Enggak, ini majzum dia. Innaka intatrukhum duna ihlaki yudillu ibadakal ladina qad amanu bika antarikil haqqi wala ya'ti min aslabihim ya wa arhamihim illa ma'ilun anil haqqi. Illa ma'ilun anil haqqi sadidul kufri bika wal isyani laka Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'amanan waliman dakhala baiti mu'minan wa man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minati bika wala tajidul kafirina illa
halakan wa khasaronan fid dunya Khusranan wal akhirati wa khusranan fid dunya wal akhirah. wa khusronan fid dunya wal akhirati. Nabi Nuh alaihi salam berkata, setelah ba'da Yasin kaum setelah Setelah merasa putus asa dari kaumnya, merasa putus asa dari kaumnya, Tuhanku, jangan biarkan orang-orang yang kafir kepadamu seorang pun hidup di atas bumi. Ya duru watar ya duru ya dulu ya taharaku, maksudnya jangan biarkan orang kafir itu ya dulu berkeliling wa taharaku dan beraktivitas. beraktivitas di bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka Tanpa membinasakan mereka, tanpa membinasakan mereka akan menyesatkan hambamu yang sungguh beriman kepadamu pada jalan yang benar, dari jalan yang hak. jalan yang benar. Wala ya'ti min aslabiyin, dan jangan datangkan Bukan jangan, dan tidak datang dari anak dan keturunan tidak datang mereka, dari aslabi itu jalan mereka saja. ya aslab ya. Jadi ya anak keturunan aja ngertinya. Gimana? Dan tidak datang dari anak keturunan mereka kecuali Dan tidak datang dari anak keturunan mereka dan arhamim dan rahim mereka illa ma'iluka anil haq, kecuali orang yang menyimpang dari kebenaran. orang yang menyimpang dari kebenaran dengan keras dan kekafirannya yang sangat kepadamu dan maksiat kepadamu. Rabbil firli, Tuhanku ampunilah aku dan anak keturunanku dan siapa saja Wali yang walidaya masuk itu kepada rumahku, kedua orang tuaku, dan siapa saja yang masuk ke rumahku secara aman, dan untuk orang yang mukmin dan mukminat kepadamu. Dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang kafir itu kecuali kehancuran, wa khasaran dan kerugian di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan orang-orang kafir yang memiliki rumah, ya, bertempat tinggal di atas muka bumi. Doa ini ya diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wasallam setelah ya Nabi Nuh merasa putus asa dengan umatnya karena didakwahi siang malam dengan berbagai cara, baik yang lembut ya ataupun yang keras, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mereka tidak juga mau beriman. Bahkan mereka makin bersikeras dalam kekufuran mereka. Dan mereka malah menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Maka Nabi Nuh pun ya meminta diturunkannya azab bagi mereka. Karena sudah nggak mungkin lagi. Ya ratusan tahun didakwahi, tidak mau juga beriman, maka kata Nabi Nuh, ya sudah. Ya jangan kau biarkan mereka ini hidup di muka bumi. Kenapa Nabi Nuh bisa berdoa seperti ini? Alasannya ada di ayat selanjutnya. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sesungguhnya engkau apabila membiarkan mereka hidup, membiarkan mereka beredar, beraktivitas di muka bumi, yudillu ibadaka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu, dan mereka tidak melahirkan anak keturunan, illa fajira kafara, kecuali orang yang fajir lagi kafir. Nah ini
Kenapa Nabi Nuh bisa berdoa seperti ini? Ya bayangkan ya, Nabi Nuh itu kan usianya 950 tahun dan Nabi Nuh sudah tahu ya bahwasanya umatnya ini ketika mereka melahirkan anak, anak itu seperti bapaknya dalam hal kesesatannya. Maka ya daripada mereka terus-menerus seperti itu, ya sudah binasakan saja mereka ya sehingga tersisalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi ya. Jadi doa Nabi Nuh ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menurunkan banjir besar kepada mereka sehingga yang selamat hanyalah yang ada di perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sementara orang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka tenggelam ya. Baik. Rabbi firli wa liwalidayya wa dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Dosaku dan juga kedua orang tuaku, dan ampuni siapa saja yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, dan juga ampunilah orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Wala tazidil zalimina illa tabara. Dan janganlah kau tambahkan kepada orang yang zalim illa tabara, kecuali kerugian, kecuali kesesatan ya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya ya secara hukum kalau kita mendapati ada orang yang sangat keras permusuhannya kepada Islam, maka boleh didoakan untuk binasa ya. Tentu yang terbaik ya kita doakan agar dapat hidayah. Tapi permusuhan orang kafir kepada orang Islam kan bertingkat-tingkat ya. Ya kalau orang sangat jelas ya sikapnya, permusuhannya kepada orang Islam, bahkan bisa digolongkan sebagai kafir, maka yang semacam ini boleh didoakan ya, boleh dilaknat ya, agar Allah menimpakan azab kepadanya. Karena hal semacam ini dilakukan oleh Nabi Nuh SAW. Tapi tentu ya kalau masih bisa diajak ya agar bisa menerima Islam, makanya lebih baik. Tapi pada titik tertentu ya, maka boleh kita mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang sangat keras permusuhannya kepada Islam. Karena memang prinsip dasar ya seorang muslim adalah asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Bersikap tegas, bersikap keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Ini prinsip muamalah orang Islam dengan orang-orang kafir, terutama orang kafir harbi ya. Karena orang kafir pun tidak bisa disamaratakan. Ada orang kafir yang ya meskipun dia kafir kepada Allah tapi bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada kaum muslimin. Makanya dalam Islam ada istilahnya kafir zimmi, yaitu orang kafir tapi mau membayar jizyah sehingga mereka ada di bawah perlindungan kaum muslimin. Namun ada di antara orang kafir itu yang merupakan kafir harbi, yaitu orang-orang yang kafir dan mereka sangat memusuhi Islam, bahkan memerangi kaum muslimin, maka yang semacam ini beda sikap kita kepada mereka. Baik, kita lanjutkan. Surah Al-Jin ya. Nah. Ibu Hayati boleh baca Ibu Hayati. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Satu lagi, Bu. Sampai dua ya Ustaz. Dua ya Ustaz. Nah. Yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya dan kami
tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Qul fi'il amr, fa'ilnya domir mustatir anta. Uhiya fi'il madhi, mabni lil majhul. Fa'ilnya naibul fa'il, domir mustatir huwa. Ilayya jar wa majrur. Anna harfu taukid wa nasbin. Al-ha'u isim Ismi inna. anna, Isimnya anna ya, Pak. isim inna, isim anna. Istama'a fi'il madhi, nafarun fa'il, minal jinni jar wa majrur, fa harfu ataf, qalu fi'il madhi fa'ilnya waw, inna harfu taukid wa nasbin, Na-nya, sebagai isimnya isim inna. inna. Naam, sami'na fi'il madhi fa'ilnya nahnu. Fa'ilnya na, Qur'anan. jangan bilang nahnu. Nah, oh iya ya. Na-nya fa'ilnya. Qur'anan maf'ulun bih. Ajaban sifah. Yahdi fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Ila rusydi jar wa majrur fa harfu atof. Fa amanna fi'il madhi fa'ilnya na. Bihi jar wa majrur wa harfu atof. Lan harfu nasbin. Nusrika fi'il mudhari mansub bilan, fa'ilnya dhamir mustatir nahnu. Birobbina jar wa majrur, birobbi jar wa majrur, nanya mudhafun ilaih, ahadan maf'ulun bih. Nah, Qala ya. Ya ayyuhar rasul, kok qala sih? Kul. ayyuhar rasul. Qul Bukan qala. Qul ayyuhar rasul, auha Awhallahu ilayya. auhallahu ilayya anna jama'atan minal jinni qad istama'u litalawuti Litilawati. Tilawah. lil Qur'ani falamma Sami'uhu. sami'uhu qalu liqaumihim inna sami'na Qur'anan Inna sami'na Qur'anan badi'an fi balaghatihi. badi'an fi bilaghatihi. Ini bukan bilaghah, balaghah. Badi'an fi balaghatihi wa fasahatihi. Fi balaghati wa fasahatihi wa Hikamihi. wa hikamihi wa Ahkamihi. wa akhbarihi. Nah, Yad'u ilal haqqi wal huda. Wal huda. Nah, Fasaddaqna bihadzal qur'ani wa amilna bihi walan nusyriku bi rabbina alladzi walan nusyrika, karena ada huruf nasab lan. walan nusyrika bi rabbina alladzi khalaqna ahadan fi ibadatihi. Katakanlah wahai Rasul, Allah mewahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin telah mendengar tilawah Al-Quran yang aku takutkan. Ketika mereka mendengarnya, mereka berkata kepada kaum mereka, sungguhnya kami mendengar Al-Quran yang bagus dan balaghah dan kefasihannya. Yang bagus dalam balaghahnya dan kefasihannya. Yang bagus dalam balaghah dan kefasihannya. Hikmah-hikmah, hukum-hukum, dan berita-beritanya. Ia mengajak kepada kebenaran dan hidayah. Lalu kami membenarkan Al-Quran dan mengamalkan. Kami tidak menyekutukan Tuhan kami
dan yang telah menciptakan kami dan siapapun dalam beribadah kepadanya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Wasik barakallah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah, wahai Rasul, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, yakni Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwasannya ya sekelompok dari jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Faqalu, maka ya sekelompok jin tersebut mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang luar biasa. Baik ya, jin saja mengakui bahwasanya Al-Qur'an ini luar biasa. Luar biasa dari sisi balaghahnya, keindahan bahasanya, kemudian kefasihannya, kemudian hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, kemudian hukum-hukumnya dan kabar berita yang ada di dalamnya. Ini ya kagumnya kaum jin terhadap Al-Qur'an. Kata mereka apa? Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ya kepada kebenaran, maka kami pun beriman dengannya dan kami tidak akan ya menyekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya risalah dakwah para nabi itu ternyata tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga berlaku untuk jin, ya. Karena baik manusia maupun jin ini sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan akal, ya hanya beda dunia saja. Jadi Allah menciptakan beberapa makhluk. Allah menciptakan malaikat yang memang hanya diberikan ketaatan. Jadi malaikat itu nggak bisa bermaksiat kepada Allah. Yang namanya malaikat, dia itu akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang namanya iblis. Iblis ini asalnya adalah jin ya. Tapi mereka jin yang kafir, yang membantah Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis atau syaitan ini mereka kebalikan dari malaikat. Mereka dalam keadaan selalu bermaksiat kepada Allah. Selalu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia dan jin ini sama. Manusia dan jin itu ya, kalau kita mengutip ayat Al-Qur'an, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ya kepada jiwa manusia fujuraha, kefajirannya, kecenderungan untuk melakukan keburukan. Wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Jadi manusia itu, begitu pula jin, tidak seperti malaikat yang selalu taat, tidak seperti iblis yang selalu bermaksiat kepada Allah. Nah, jin dan manusia ini, mereka bisa taat, bisa bermaksiat, karena mereka punya hawa nafsu. Tapi di sana mereka punya iman dalam dada mereka. Makanya, manusia yang bisa mengisi hari-harinya dengan kebaikan, itu bisa jadi lebih mulia dari malaikat sekalipun. Sementara manusia yang mengisi harinya dengan kekufuran, penentangan, pembangkangan, itu bisa jadi lebih buruk, lebih hina daripada iblis sekalipun. Nah, ini kelebihan yang dimiliki oleh manusia dan juga jin, yang mereka memiliki akal, yang mereka bisa memilih untuk yang menjadi orang yang beriman atau orang yang kufur. Dan seruan para nabi ini berlaku tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Jadi jelas bahwasanya khitab dakwah, sasaran dakwah para nabi dan rasul itu bukan hanya yang manusia saja, tapi jin juga. Apalagi dipertegas dalam surah jin ini bahwasanya ketika Rasulullah berdakwah, ketika Rasulullah membaca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya ini didengar oleh para jin dan sebagian mereka ya ada yang beriman. Ya, jin ini sama seperti manusia ya.
Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, sama seperti manusia. Ya, cuma memang bedanya antara kita dengan jin ini tidak tinggal di alam yang sama, ya, sehingga kita tidak bisa saling melihat. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya, karena waktunya sudah habis. Coba kita ada pertanyaan. Bu Aam mengatakan ternyata di kamus tufan artinya bukan tofan tapi banjir bandang. Ya betul ya. Jadi tofan itu ya banjir bandang ya. Banjir bandang tentunya banjir bandang ini kan yang disebabkan oleh angin tofan yang membawa dan mengandung banyak air ya. Jadi kenapa angin tofan dinamakan angin tofan? Karena angin tofan itu bukan hanya angin saja, tapi angin yang membawa air yang bisa menyebabkan banjir. Makanya namanya tufan. Mungkin sampai sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.